Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua dimanapun kalian berada. Bertemu lagi dengan pelajaran geografi bersama saya Merta Pancadiana Kesuma. Dan kali ini kita akan membahas materi tentang konservasi dan manfaat flora dan fauna di dunia dan di Indonesia. Selamat datang dalam mata pelajaran geografi kelas 11 SMA Negeri 1 Bandar Lampung. Bersama saya Merta Pancadiana Kesuma. Kali ini kita akan membahas tentang materi konservasi dan manfaat flora dan fauna di dunia dan Indonesia. Kompetensi dasar menganalisis sebaran flora dan fauna di Indonesia dan dunia berdasarkan karakteristik ekosistem. Indikator pencapaian kompetensi menganalisis konservasi flora dan fauna di Indonesia dan dunia, mengidentifikasi manfaat flora dan fauna di dunia dan di Indonesia. Subbab yang akan kita pelajari kali ini adalah yang pertama, konservasi flora dan fauna di dunia dan di Indonesia. Yang kedua, manfaat flora dan fauna di dunia dan di Indonesia. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar berikut adalah gambar badak Jawa. Badak Jawa merupakan salah satu spesies badak bercula satu yang terdapat di Indonesia. Saat ini badak Jawa yang hidup di alam bebas jumlahnya kurang dari 100 ekor, sehingga statusnya sangat terancam punah. Badak Jawa di Indonesia hidup di Taman Nasional Ujung Kulon di Provinsi Banten. 1. Konservasi flora dan fauna di dunia dan Indonesia. Apa itu konservasi? Konservasi berasal dari kata conservation yang terdiri atas kata con atau together dan servar atau keep atau save. Konservasi adalah sebuah usaha pelestarian flora dan fauna dengan tujuan agar tetap terjaga populasinya dan bisa tetap ada hingga nanti. Konservasi sebuah kawasan yang memiliki kekhasan tertentu. Konsep konservasi. 1. Konservasi in situ. Ialah pelestarian flora dan fauna di habitat aslinya, seperti komodo yang merupakan hewan endemik di Pulau Komodo. 2. Konservasi ex situ ialah pelestarian flora dan fauna di luar habitatnya, seperti di Kebun Raya Bogor. Tujuan konservasi: yang pertama, menjaga keberlangsungan proses ekologis dan sistem kehidupan. Kedua, menjaga keanekaragaman genetika flora dan fauna. Yang ketiga, menjamin kelestarian pemanfaatan makhluk hidup dan ekosistem. Penggolongan kawasan konservasi flora dan fauna. 1. Kawasan suaka alam atau disingkat dengan KSA. 2. Kawasan pelestarian alam. Kawasan suaka alam atau KSA, kawasan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan. Contohnya seperti cagar alam dan suaka marga satwa. 2. Kawasan pelestarian alam. Kawasan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pelindung sistem penyangga kehidupan.
pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Contohnya adalah taman nasional, kemudian hutan raya, dan taman wisata alam. 2. Manfaat flora dan fauna di dunia dan di Indonesia. Manfaat flora sebagai sumber daya alam. Yang pertama, sebagai sumber pangan, contohnya seperti jagung, ketela, padi, kemudian sumber pendapatan. Kenapa flora bisa digunakan sebagai sumber pendapatan? Karena pada saat ini seperti bunga, kemudian tumbuh-tumbuhan atau flora yang mempunyai nilai jual ekonomi yang tinggi itu bisa menghasilkan uang atau mendapatkan pendapatan. Kemudian bisa juga sebagai sumber industri, seperti contohnya adalah kapas. Bisa juga menjadi kerajinan seperti eceng gondok yang dibuat menjadi tas, kemudian ada tikar yang dibuat dari anyaman pandan. Bisa juga sebagai sumber penelitian dan pendidikan seperti penelitian bunga rafflesia. Kemudian sebagai sandang dan perumahan, kayu yang dihasilkan dari flora bisa digunakan sebagai bahan baku membuat rumah. Kemudian flora juga bisa bermanfaat sebagai obat-obatan dan kecantikan. Manfaat fauna sebagai sumber daya alam. Yang pertama, sebagai sumber protein. Ya, benar sekali. Fauna bisa sebagai sumber protein seperti ayam, kemudian ikan, ada telur ya, yang bisa kita gunakan sebagai sumber protein memenuhi kebutuhan protein kita. Bisa juga sebagai fauna bermanfaat sebagai tenaga bantuan seperti sapi yang membantu para petani untuk membajak sawahnya. Kemudian bisa juga bermanfaat untuk obat-obatan seperti minyak ikan salmon yang sangat baik ya, sangat berguna untuk kecerdasan anak. Kemudian bisa juga sebagai pupuk organik yang dihasilkan dari kotoran fauna. Sebagai industri di sini digambarkan sebagai bulu domba dijadikan pakaian. Dan sebagai kerajinan. Kalau kita lihat kerajinan di sini adalah tas kulit. Tas kulit bisa dari kulit buaya atau bisa dari kulit ular. Kesimpulan kita hari ini adalah konservasi adalah sebuah usaha pelestarian flora dan fauna dengan tujuan agar tetap terjaga populasinya dan bisa tetap hingga nanti. Konservasi memiliki konsep yang terbagi menjadi dua, yaitu konservasi in situ dan konservasi ex situ. Tujuan konservasi ada 3, yaitu menjaga berlangsungnya proses ekologis dan sistem kehidupan, menjaga keanekaragaman genetika, flora dan fauna, dan menjamin kelestarian pemanfaatan makhluk hidup dan ekosistem. Penggolongan kawasan konservasi flora dan fauna terbagi menjadi 2, yakni kawasan suaka alam atau KSA dan kawasan pelestarian alam. Kawasan suaka alam dibagi lagi menjadi 2, yaitu cagar alam dan suaka marga satwa. Sedangkan kawasan pelestarian alam dibagi lagi menjadi 3, yaitu taman nasional, hutan raya, dan taman wisata alam. Flora sebagai sumber daya alam dapat dimanfaatkan sebagai sumber bahan pangan, sumber penelitian, bahan baku industri, bahan kerajinan, sumber pendapatan, bahan sandang dan perumahan, dan bahan obat-obatan dan kecantikan.
Fauna sebagai sumber daya alam dapat dimanfaatkan sebagai sumber protein, tenaga bantuan, bahan obat-obatan, bahan pupuk organik, bahan baku industri, dan bahan baku kerajinan. Terima kasih telah mengikuti materi hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.